kita bersama membaca doa. Ayo Safa dipimpin. Sebelum pelajarannya dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Luar biasa.
Sekarang biar semangat ya, biar semangat belajarnya. Sekarang kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Bagus. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana nyanyianmu? Berjalan jalan aku yang pendukungmu. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dan negara, rakyat adil makmur dan megah. Pribadi yang satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus ya, alhamdulillah. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari, kalian telah mempelajari tentang mata. Sekarang Ibu mau coba apakah kalian masih ingat pelajaran sebelumnya? Apa fungsi mata? Bagus, fungsi mata adalah untuk melihat. Coba kalian tadi ketika berangkat sekolah apa saja yang dilihat? Pohon. Pohon. Ada lagi apa yang dilihat? Sepeda. Oh iya, bagus. Nah, berarti fungsi mata itu untuk melihat. Nah, sekarang apa saja bagian-bagian dari mata? Apa? Retina, apa? Pupil ini. Kornea ini. Saraf mata. Ada yang di sini? Di sini mau menjawab apa? Sama ya? Ada bulu mata, bagus. Lensa mata, bagus. Berarti di pelajaran kemarin kalian masih ingat. Berarti kalian belajar di rumah ya? Iya. Harus belajar biar jadi anak pintar, biar cita-citanya tercapai. Nah, kalau kita melihat dengan mata, maka kalau kita mendengar itu dengan apa ya? Harus dengan telinga. Nah, coba sekarang Nizam keluar. Siapa teman kalian dari luar ya? Baik. Ya, bagus. Ditutup sayang, ayo ditutup. Iya. Nah, ini teman kalian ini menyapa dari luar ya, dari jaraknya yang jauh. Kenapa suara itu terdengar meskipun jauh dari kita? Ada yang bisa menjawab? Iya. Iya, bagus. Karena itu terbuka ada apa? Melalui udara. Apa lagi yang bisa menjawab? Iya, sama. Apa lagi? Karena mempunyai telinga. Bagus. Nah, sekarang karena pelajaran kalian belum mempelajari tentang bunyi. Nah, untuk lebih memahami kalian semua, kita simak bersama video yang akan Ibu putar di proyektor ya. Enak ya ini. Kalau darahnya begini kan ini. Nah, bisa ini. Nah, ini bisa boleh. Enggak apa-apa. Bisa melihat. Bunyi yang dihasilkan sumber bunyi karena filter meter.
Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium. Nah, Ya, bunyi perhatikan semua perambatan ya. ini ada Biar tiga kalian nih. bisa memahami Apa tentang saja? perambatan bunyi. 1. Perambatan melalui benda gas. Sebagian besar bunyi yang kita dengar merambat melalui udara. Kita dapat mendengar suara orang yang berbicara, mendengar bunyi bel, mendengar suara televisi, dan bunyi lainnya karena bunyi merambat melalui udara. 2. Perambatan melalui benda cair. Selain merambat melalui benda gas, bunyi juga merambat melalui benda cair. Untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair, kita dapat melakukan percobaan dengan membenturkan dua batu di dalam air. Kita akan mendengar suara benturan batu dalam air tersebut. Contoh lain, yaitu saat kita sedang menyelam di kolam renang. Kita masih dapat mendengar suara yang ada di permukaan air. 3. Perambatan melalui benda padat. Permainan tersebut bernama permainan telepon kaleng. Permainan ini menggunakan telepon mainan sederhana yang terbuat dari kaleng bekas dan benang kasur. Jika salah satu anak berbicara, anak yang lain dapat mendengar suara temannya melalui kaleng yang diletakkan di telinganya. Pada kegiatan ini, benang kasur yang merupakan benda padat adalah perantara bergetarnya bunyi untuk sampai ke telinga. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat dapat menghantarkan bunyi. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat dibandingkan melalui benda cair dan benda gas. Nah, itu dia adik-adik, media rambat bunyi. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video lainnya. Dadah. Ya, berdasarkan dari video tadi ya, bahwa bunyi itu bisa merambat melalui medium. Ya, yang pertama melalui udara, yang kedua melalui gas, yang ketiga melalui benda cair. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian ini dengan mengamati, mengidentifikasi, dan melalui percobaan kalian bisa memahami tentang perambatan bunyi dengan tepat. Jadi tugas kalian hari ini adalah pertama mengamati, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga melakukan percobaan. Ini percobaannya ketika kalian sudah mengamati, sudah mengidentifikasi, dan sudah memahami tentang perambatan bunyi melalui percobaan. Nanti pada akhir kegiatan ini kalian akan disuruh presentasi ya, setiap kelompok ya. Jadi dengan kegiatan yang 3 itu kalian diharapkan bisa memahami tentang perambatan bunyi dengan tepat. Nah, sekarang kalian akan bisa mengamati. Saya kasih kelompok satu-satu ya. Tiap kelompok satu kelompok. Ya, langsung dibuka. Nah, mau lihat dulu sebentar. Tunggu. Jangan dibuka dulu. Sebelum dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu. Nah, karena gaya belajar kalian ini berbeda ya, ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, kalian ini sudah biasa sama ibu dikelompokkan, yang audio dengan audio, yang visual dengan visual, yang kinestetik dengan kinestetik. Ayo, kalian masih ingat kan kelompoknya ya? Iya. Sekarang ayo pindah bersama dengan kelompok kalian.
belajar kalian? Astagfirullah. Tak boleh ya? Ini apa mana itu? Ini silakan. Nah, sekarang mau dikasihkan LKPD dulu ya. Tiap satu kelompok mengerjakan 2 LKPD ya. Nih. Nah, semuanya harus clear, ada yang mengamati, ada yang sambil mencatat ya. Sambil mencatat. Ini nah, ini ya. Sudah bisa dibuka. Ini ya. Ini bisa dibuka. Oh iya bagus. Yang ini tidak bisa. Ini bisa. Ya, diamati ya, diamati, kemudian diidentifikasi. Yang lain sambil menyimak, sambil dijawab itu LKPD-nya atau sambil dicatat poin-poin yang penting ya. Sambil dicatat ya, sambil dicatat sesuatu yang penting ya. Dicatat, kemudian kalau sudah memahami LKPD-nya nanti dikerjakan dengan karya. Kamu enggak bawa pulpen enggak? Mana? Coba sambil dicatat juga ya. Semuanya catatkan. Semua catat. Catat pulpennya. Nah, pulpennya ambil. Nanti kalau misalnya semua catatan disatukan untuk menjawab LKPD ya. Nah, ini Wahyu, mana kertasnya kamu? Pulpennya ambil buku tulisnya. Yang diamati ini di videonya ini dicatat, yang penting dicatat ya.
Iya, nggak apa-apa, boleh. Yang lain sama-sama mengamati ya. Sama-sama mengamati kemudian sambil dicatat. Biar nanti pada pengisian LKPD bisa dirembuk bersama ya. Ya, bagus. Ada mana bukunya tak mencatat? Mana? Catat. Apa? Iya, ayo. Ayo mana bukunya? Ambil. Iya, ini aja sama mana bukunya. Kenapa semuanya catat ya? Ambil. Dicatat ya. Semuanya harus mencatat, mengamati ya. Kamu mana? Tidak mencatat. Ayo mencatat semua mencatat. Di sini ya, boleh. Yang penting dicatat ya. Iya. Bagus. Kamu mana bukunya? Coba ambil. Dicatat ya, yang penting itu dicatat. Nanti pada LKPD kalian bisa merembuk ya.
Sambil dicatat, sambil diamati ya, diamati bagaimana cara untuk melakukan percobaan tentang perambahan bunyi. Tapi kalau nanti kalian sudah bisa, sudah paham, dipraktekkan ya, dipraktekkan di bangkunya masing-masing. Nanti pada akhir kegiatan ini kalian disuruh presentasi hasil percobaan yang terbaik. Boleh 1 sampai 3. Ini apa? Ini sambil dicatat ya, dicatat ini. Yang penting tidak mungkin dicatat. Coba di sini mau melakukan percobaan apa? Benda padat. Iya. Terus apa lagi? Benda apa? Benda cair. Iya. Iya. Sini sama ibu sudah dipersiapkan kalau kalian mau melakukan percobaan dengan menggunakan media botol plastik ya. Boleh ambil di depan. Ya, nanti bagaimana caranya melakukan percobaan ya? Ini mau melakukan percobaan apa ini? Sudah apa tadi? Sudah diamati percobaan apa saja yang di sini di videonya? Benda padat. Medianya apa? Medianya? Yang punya kalian media ya, medianya ya. Medianya benda padat dengan apa? Oh, dan apa? Di sini dengan ini mau melakukan ini dengan ini ya? Iya boleh, gak apa-apa. Apalagi melalui benda cair. Medianya mau pakai apa? Oh iya, pakai air dengan sendok yang ini. Oh iya bagus. Berarti mau mengadakan percobaan, mau coba berapa? 2. Iya. Kalau di sini apa? Berapa?
Ini. Ya. Oke. Sendok dengan corong ya, dengan corong. Kalau yang benda padatnya apa? Oh, ini ibu sudah jadi ya, mau ya seperti itu? Iya, mau. Saya teman benda padat ini melalui media medianya bergelas plastik ya. Yang ini apa saja coba? Dengan apa? Mau? Benda cair, benda padat, benda gelas. Boleh ya, bagus. Ini apa saja di sini? Benda padat, benda padat. Sudah ya, pelajari dulu bagaimana caranya, bagaimana cara bunyi itu merambat. Nanti kalau kalian sudah memahami, Bapak langsung dicari lain ya, boleh satu percobaan atau satu video. Kalau kalian merasa tidak cukup, boleh video yang lain dicari video yang lain ya, agar lebih memahami tentang bagaimana bunyi itu merambat ya. Ini sudah lengkap ini. Ya, medianya sudah lengkap. Di sini sudah lengkap juga. Berarti ini nggak ada ya, selesai ya. Kalau kalian ingin lebih memahami tentang perambatan bunyi, boleh melihat lebih dari satu video. Mungkin ada penambahan pemahaman di situ, lain video, lain keterangan mungkin ya. Lebih memahami boleh lihat sambil dicoba ya, boleh. Ya, bagus. Dalam melakukan percobaan ini adalah sebagai berikut. Nah, kalau kalian sudah mengamati, coba rembukan untuk cara menjawabnya, untuk menjawab lembar LKPD-nya ya. Dirembuk bersama ya, melalui catatan pribadi kalian, rembuk bersama agar kalian bisa mengisi atau menjawab LKPD ya. Pada percobaan ini, media yang digunakan adalah udara dalam selang plastik. Jadi, udara yang ada di rongga selang mewakili gas. Saat ada sumber Ini apa tadi? salah satu isi selang, Ya. maka pemilik tersebut dapat mendengar jelas dari baik Ya sudah, amati dulu ya. Amati dulu. Kalau tidak cukup satu video, boleh ambil video lain ya. Biar kalian banyak referensi untuk menjawab atau untuk lebih memahami tentang perambatan bunyi. Ini sudah video kedua ya? Iya, bagus. Yang ini video keberapa? Iya. Ini kelompoknya masing-masing ya. Boleh ya. Ini video berapa? Video kedua ya. Yang ini video berapa? Kedua, bagus. Ya, sambil dipersiapkan ya. Sebelum presentasi ke depan kalian harus coba dulu ya. Per kelompok di kelompoknya masing-masing. Nah, ya. Apa? Ada pertanyaan? Catat ya. Coba. Ya, mana punyanya? Ya. Ini sambil dirembuk ya. Cara jawab LKPD-nya dirembuk ya. Mungkin catatan-catatan dikumpulkan, kemudian
dijadikan referensi untuk menjawab LKPD ya. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan ini adalah bumi dapat melambat melalui pencapaian. Ayo kita cari tahu apakah bumi yang dihasilkan setiap media perambatan bumi itu sama? Jawabannya tidak sama. Mengapa? Yuk kita bandingkan hasil bumi dari kedua percobaan sebelumnya. Mana? Sudah selesai? Sudah bisa memahami tentang perambatan bunyi? Iya, LKPD-nya sudah selesai dikerjakan? Mana LKPD siapa yang belum? Oh ini belum ya? Yang di sini belum? Di sini? Sudah. Oh iya. Di sini? Sudah. Nah sekarang kalau kalian sudah memahami, kalian bisa langsung praktek. Yang medianya pakai air, yang medianya masih ada di luar, mungkin harus ambil di luar, boleh nggak apa-apa. Silakan dari salah satu guru mengambil air ya. Ayo. Halo. Iya. Kalau medianya masih ada di luar atau mungkin barangkali mau ambil di luar, silakan ya. Salah satu dari kelompok boleh keluar ambil air atau peralatan lain yang mungkin harus ambil di luar, boleh ya. Ketiga, tentulah sisi kalori yang digunakan berarti secara berlaku. Yang terakhir adalah dengarkan apakah bunyi ketukannya terdengar dari dalam Sambil diganti, siapa yang mau melakukan percobaan ya? Ini yang mau presentasi ke depan semuanya harus maju ya. Semua harus maju. Tapi kalian dibagi siapa yang mau melakukan percobaan dengan air, siapa yang mau melakukan percobaan dengan benda padat ya. halaman 40 dan 41. Coba sambil dilakukan. Nanti pada presentasi kalian boleh melakukan percobaan 1 sampai 3 ya. Yang lakukan percobaan 1 percobaan itu nilainya 50. Kalau 2 percobaan 70. Kalau 3 percobaan dan semuanya benar, ini mendapatkan nilai 100 ya. Awas airnya jangan sampai tumpah ya. Ya. Bagus, sambil praktekkan sidangnya masing-masing sebelum melakukan presentasi ke depan. Hasilkan dari percobaan 1 dengan kesinambungan ya. Bagaimana? Ya, coba siapa yang melakukan presentasi? Mau dari mana? Boleh yang ini. Bisa. Iya. Nah, ini sambil bisa. Oh iya. Coba mana lebih keras suaranya? Tidak. Nah, sini. Coba kalau angkat. Nah, tidak begitu keras. Iya, coba kalau telinganya di sini didekatkan gimana? Lebih keras. Iya. Coba ini ada. Nggak apa langsung telinganya. Bisa. Atau mungkin bisa melalui baskom benda padat ya. Nggak usah pakai air nggak apa-apa ya, boleh. Tapi benda cair aja. Ya, coba gimana? Coba. Pakai sendok apa? Biar lebih keras. Udah. Nah, coba kalau diangkat gimana? Lebih nyaring mana, didekatkan atau diangkat? Oh iya, bagus. Iya, berarti apa? Ini berarti bunyi itu merambat melalui benda padat. Ya. Coba di sini sudah bisa coba.
Iya. Belum. Oh, belum. Berarti ini coba ini, ayo. Siapa yang mau dengarkan yang ini siapa ini? Di sini di jalan. Ini coba ya. Ya. Nyari, bisa didengar. Coba kalau diangkat diangkat ini telinganya diangkat. Gini telinga. Mana lebih keras? Tak telinganya di sini atau diangkat? Lebih keras di mana? Oh iya, bagus. Berarti suara itu merambat melalui benda. Iya. Iya, coba di. Iya. Bisa terdengar? Iya. Coba kalau misalnya kamu bersuara begini. Bersuara kemudian didengarkan oleh Kori. Tanpa media, coba. Tanpa menggunakan media, coba. Mana lebih keras menggunakan di sini menggunakan botol plastik yang ini dengan tidak ada sama sekali. Mana lebih keras? Coba dicoba Mari. Nah, bilang apa tadi temannya? Apa? Bilang apa kamu? Apa gini? Bilang apa tadi? Oh ya, coba kita mendengar. Oh, mendengar. Iya, bagus. Coba kalau tidak memakai media. Coba kalian nanya sama Kori. Iya, coba dari percobaan tadi mana yang lebih keras, makai media di sini, makai media ini atau tanpa perantara? Mana yang lebih keras? Oh, yang ini lebih keras sama kayak ini. Oh iya, bagus. Berarti di sini kalau di sini benda apa di sini? Benda padat, iya. Coba di sini sudah melakukan percobaan? Sudah. Yang ini belum. Oh, coba saja. Coba. Ini sudah. Iya. Dengan apa? Benda padat, benda cair, gas. Ya, bagus ya. Kalian sambil mengidentifikasi mana yang lebih pengantar bunyi itu, perambatan bunyi yang lebih cepat di mana? Apa benda padat, apa benda cair, atau benda gas ya? Sambil diidentifikasi ya. Iya. Kemudian hasil dari percobaan kalian itu dicatat ya. Nanti sama di presentasi akan ada kesimpulannya kalian kalian presentasinya akan mengambil kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya apa? Sudah semuanya belum? Yang ini kelompok 2 ya? Kelompok 2 belum? Ya. Di sini sudah semua. Berarti berapa percobaan di sini? 2. Mau nyoba lagi yang di sini 1, 2 dengan bangku. Berarti berapa? 3. Di sini berapa? 2. Padat, cair, padat dan cair, ada gasnya ya? Iya. Oh iya, bagus. Iya. Gak bisa. Yang lain LKPP-nya sambil dilengkapi ya. Dijawab semua. Iya, dijawab semua itu ya. Iya, dijawab, jangan sampai tidak selesai. Harus selesai semua. Iya. Apa? Sudah. Nah, kalau sudah siap. Yang lain sudah siap untuk presentasi?
ketika teman kalian presentasi di depan, yang lain harus menyimak ya, karena nanti kalian minta untuk menanggapi ya, untuk menanggapi dari presentasi kelompok yang di depan ya, yang presentasi di depan. Yang lain harus mendengarkan ya. Sudah? Gimana kelompok 2? Sudah? Oh ya, sekarang bisa dimulai. Sekarang mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Jangan. Ya. Pertama melakukan percobaan apa? Dengan benda cair. Siapa yang mau praktekkan? Oh iya, ayo silakan. Kamu di sini ya? Iya, bagus. Gimana? Bunyinya terdengar. Coba kalau telinganya tidak didekatkan, masih mendengar bunyi sendoknya masih terdengar. Mana lebih keras? Telinganya taruh didorong atau diangkat? Mana yang lebih keras? Oh iya, kalau didekatkan ke dorong, berarti apa? Bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Nah, sekarang percobaan kedua. Ayo yang lain sambil diamati ya. Ayo sambil melihat ke kelompok yang presentasi. Nanti ada. Apakah kalian semua mendengar suara tersebut? Iya, berarti di sini kesimpulannya bahwa benda padat bunyi itu bisa merambat melalui apa? Benda padat. Yang tadi yang didengar dengan jauh melalui apa? Melalui gas udara. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair maupun benda gas. Bunyi merambat lebih cepat pada benda padat, lebih lemah pada benda cair dan diikuti oleh benda gas. Ya, baik. Mungkin kalian sudah menyimak tadi percobaan dari kelompok pertama, kelompok 1. Mungkin ada yang mau menanggapi? Iya, bagus. Apa tujuan utama dari percobaan perambatan bunyi pada benda padat, cair dan gas? Iya. Coba terdengar kurang jelas. Iya. Pakai mic ya. Ya. Ya, bisa. Iya. Di sini ayo ke depan. Apa tujuan utama dari percobaan perambatan bunyi pada benda padat, cair dan gas? Tujuan utama dari percobaan ini adalah bagaimana memahami kecepatan bunyi berbeda melalui benda padat, cair maupun benda gas, dan faktor apa saja yang dibutuhkan untuk perambatan tersebut. Bagus. Nah, tujuannya ini percobaan, ini kelompok 1 melakukan percobaan ada ini kalian semua bisa memahami tentang perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, benda gas, dan bisa mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tentang perambatan bunyi tersebut. Nah, sekarang ada lagi yang mau menanggapi, mau tanya? Oh iya, bagus. Ayo, bisa maju ke depan.
masing-masing medium. Metode yang umum digunakan adalah menghasilkan bunyi seperti ketukan suara dan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi bunyi untuk jarak tertentu dalam sebuah medium. Kemudian, waktu dan jarak itu digunakan untuk menghitung kecepatan bunyi. Bagus. Di sini katanya untuk mengukur. Mengukur kecepatan bunyi itu di sini melakukan percobaan mengamati tentang waktu, ya. Waktu mana yang lebih cepat melambatkan bunyi, apa melalui benda padat, benda cair, atau benda gas. Nah, coba sekarang ada lagi yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya, coba sekarang untuk kelompok pertama, bagus sekali percobaannya, ya. Bisa dipahami ini dari presentasi dari kelompok 1? Ya, bisa dipahami? Halo, bisa dipahami enggak? Bisa, bagus, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kami persilakan untuk kelompok kedua, ya. Untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan dan identifikasi. Ya, di bawah alat bahannya di bawah, hati-hati. Ini mau melakukan berapa percobaan? Ya, 3. Bagus, ya. Dengan benda padat. Medianya apa medianya? Toples, ada HP, ada balon, dan gula pasir. Ini percobaan untuk mengamati atau mengidentifikasi perambatan bunyi dengan benda padat dan benda gas. Yang ini apa? Medianya ada bak, ada sendok, ada air. Ini untuk mengidentifikasi perambatan bunyi melalui benda apa di sini? Benda ya, yang keras suaranya ya, benda ya, ada air. Ya, coba silakan. Apa pertamanya? Lihat di sini, biar hatinya pegang. Ya. Bisa coba. Iya, terdengar? Jelas. Coba diketutkan sendoknya di dalam air, tapi telinganya di atas, jangan didekatkan, didorong. Coba. Enggak, seperti yang tadi. Nah, sekarang ibu mau nanya, mana lebih keras suaranya? Telinga Diana di sini atau tidak didekatkan, didorong? Oh, lebih keras kalau ada didorong. Ya, bagus. Berarti ini bunyi merambat melalui benda cair, ya. Coba sekarang percobaan kedua. Ini ada HP, medianya HP, terus toples, balon. Yang di atas ini apa? Gula, ya, coba. Ya, gulanya taruh. Nah, gimana? Ya, bergetar. Oh iya, bagus. Bergetar. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bunyi bisa merambat melalui benda padat dan benda gas. Ya, benda ini yang benda gas. Dan dengan ini juga benda
dan juga benda cair. Bagus. Nah, ini kesimpulannya sudah bisa memahami bunyi bisa merambat melalui benda cair, benda padat, benda gas. Coba yang lain, ada yang nanti sudah mengamati ya? Sudah dicatat, ada yang mau nanya? Iya, bagus. Sabar duluan. Bagaimana suhu medium mempengaruhi kecepatan bunyi pada percobaan ini, terutama di udara gas? Yaitu pada gas seperti udara, semakin tinggi suhu medium, semakin cepat kecepatan bunyi. Ini karena partikel gas bergerak seperti di suhu yang lebih tinggi, sehingga getaran bunyi dapat ditransmisikan lebih cepat. Jadi kecepatannya ini lebih cepat pada benda padat karena partikelnya lebih padat. Terus ada lagi yang mau nanya? Iya, silakan maju ke depan. Mengapa bunyi lebih cepat melalui benda padat dibandingkan benda cair dan gas dalam percobaan ini? Bunyi lebih cepat merambat melalui benda padat karena partikel-partikelnya lebih rapat, sehingga getaran yang melambat bunyi lebih mudah ditransmisikan antara partikel dibandingkan medium yang partikel-partikelnya lebih jarang, seperti cair dan gas. Bagus, jadi kesimpulannya ya bahwa kenapa lebih cepat pada benda padat karena partikelnya lebih rapat ya, lebih padat dan lebih rapat sehingga gampang dihantarkan ya, perambatan cahaya itu akan lebih cepat. Bagus, ada lagi yang mau menanggapi? Ini di kelompok 4 mau menanggapi? Nah, iya. Terima kasih sudah melakukan presentasi dengan baik ya, sudah ditanggapi, sudah paham. Nah, sekarang saya persilakan kelompok 2 untuk kembali ke tempatnya. Sekarang saya persilakan kelompok 3. Ya, ayo. Udah dimatiin ini, dimatiin. Ya bagus, bisa dimulai, bisa dimulai. Iya, bisa didengar? Bagus. Coba lagi digantungkan. Mana keras? Mana yang lebih keras? Oh, didekatkan. Apa lagi coba? Mau percobaan dengan apa? Melalui benda padat. Ya, bisa didengar? Iya, bisa didengar. Apa? Oh, assalamualaikum. Bagus. Jadi kesimpulannya apa? Iya, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan ini, bunyi dapat merambat pada benda padat dan benda cair. Dapat merambat pada benda padat dan benda cair. Mungkin ada dari kelompok yang lain mau menanggapi? Tidak ada. Iya, ada. Ayo. Apa kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan ini tentang pengaruh medium terhadap kecepatan rambat bunyi? Siapa yang mau menjawab ini? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Iya, ini dia. Jawab ya. Kesimpulan
kecepatan merambat bunyi, tergantung pada jenis medium. Iya, jadi tergantung pada jenis mediumnya ya. Iya, coba ada lagi yang mau menanggapi? Ada? Iya, mau menanggapi? Mau bertanya? Iya, tentang apa ini? Iya, ayo. Apa faktor utama yang menyebabkan kecepatan bumi berbeda antara air, cair, dan udara gas? Ada yang mau menjawab? Semakin rapat partikel dalam suatu medium, semakin cepat bunyi merambat. Medium yang lebih rapat seperti benda padat memiliki jarak partikel yang lebih dekat sehingga getaran yang membawa bunyi dapat ditransmisikan lebih cepat daripada di medium yang kurang cepat seperti gas. Ya. Jadi karena partikel-partikelnya yang lebih rapat. Ya baik, sudah terima kasih pada kelompok 3 sudah mempresentasikan melakukan percobaan perambatan bunyi dengan baik. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk kelompok 4. Coba siapa yang mau melakukan percobaan? Iya, di mana? Terdengar jelas. Iya, bagus. Melakukan satu percobaan ya. Iya. Nah, mungkin ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya? Tidak ada. Oh iya. Berarti di sini sudah mengerti semua. Melalui percobaan 1, 2, 3, ini semuanya sudah paham. Tidak usah ditanggapi, tidak usah. Tidak ada yang mau menanggapi. Bagus, sudah melakukan presentasi dengan baik, dengan bagus. Kesimpulannya apa? Ayo kesimpulannya. Ya, ini. Ya. Bulannya bunyi dapat melalui beberapa bunyi udara. Ya bagus. Nah, karena tidak ada yang menanggapi, kalian semuanya sepertinya sudah paham semua. Persilakan duduk kembali. Nah, sekarang kalian sudah paham, sepertinya sudah paham. Ayo taruh itu kerupuknya ditutup, kerupuknya semuanya ditutup semua, dimatiin. Sekarang kita masuk pada kegiatan penutup, kesimpulan. Ya, kesimpulannya tadi apa tadi? Bahwa bunyi bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Ya. Iya. Saya mau nanya. Iya, tanya apa? Kenapa petir yang ada di ruang angkasa bisa terdengar ke bumi? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ya. Kenapa petir yang ada di luar angkasa itu bisa terdengar ke bumi? Padahal katanya di luar angkasa itu hampa udara. Nah, baik. Nah, petir itu bisa bunyinya tersampai ke bumi karena petir itu terjadi di atmosfer bumi, di langit yang dekat dengan bumi. Sedangkan di atmosfer bumi itu masih ada udara, ya, masih ada udara sehingga bunyi petir itu merambat melalui udara sehingga terdengar ke
Bumi, bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, jadi kesimpulannya bunyi itu bisa didengar karena ada medium perantaranya. Nah, pertama benda apa? Ada dua tiga bagus. Kecepatan bunyi itu dipengaruhi oleh apa? Tadi dipengaruhi oleh suhu lingkungan ya, oleh suhu lingkungan. Nah, sekarang pada hari ini saya mau memberikan lembar refleksi pada kalian ya. Bisa ditulis. Jawab ya. Jawab ya. Mana yang KPD? Mana yang KPD? KPD tadi. Ayo, refleksinya dijawab. Ayo dijawab. Sambil dibantu ya, sambil dibantu. Iya. Bagus. Sudah, ya bagus. Ayo. Yang sudah selesai
Sudah? Oke, bagus. Nggak apa-apa, satu saja. Gimana? Terdengar? Sudah selesai? Ya, kelompok 2 kita tunggu kelompok 2 menyelesaikan refleksinya ya. Gimana? Kalian sudah paham tentang pelajaran tadi? Iya. Kalian, alhamdulillah, kalian sudah memahami tentang perambatan bunyi, ya. Yang bunyi itu merambat melalui apa? Medium benda. Lebih kalian memahami pelajaran kali ini, Ibu akan memberi tugas kerjaan rumah ya. Untuk kelompok 1, karena kalian gaya belajarnya visual, maka Ibu akan menugaskan kalian membuat ringkasan ya, membuat ringkasan tentang perambatan bunyi ya. Ditulis ya, ditulis. Ini membuat ringkasan ini karena gaya belajarnya visual. Nah, yang kelompok 2 karena belajarnya dengan kinestetik, maka Ibu akan memberi tugas rumah pada kalian untuk membuat perambatan bunyi itu melalui video ya. Di video ya. Perambatan bunyi itu kalian video. Karena ini kalian gaya belajarnya kinestetik. Nah, yang ini untuk kelompok 3, karena gaya belajarnya visual, maka tugasnya seperti kelompok 1 ya, membuat ringkasan tentang perambatan dengan perambatan bunyi. Nah, dan untuk kelompok 3 karena di sini gaya belajarnya audio ya. Karena gaya belajarnya audio, maka kalian diberi tugas untuk apa? Menjelaskan, tidak? Menjelaskan di depan kelas bagaimana bunyi itu merambat. Ya, baik. Bisa dipahami? Paham tentang PR kalian masing-masing? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas rumah? Ada? Iya. Ini gayanya apa? Diberi tugas apa? Untuk membuat ringkasan. Untuk kelompok 2 membuat video. Iya. Membuat video. Untuk kelompok 3 membuat ringkasan karena sama-sama visual. Yang ini auditori. Yang auditori sama Ibu dikasih tugas apa PR-nya? Nanti menjelaskan. Baik ya. Alhamdulillah, pelajaran kali ini berjalan dengan baik ya. Kalian semua sudah memahami apa itu perambatan bunyi. Nah, untuk pelajaran berikutnya
ini untuk mengetahui tentang tinggi rendahnya bumi. Bagus. Alhamdulillah pelajaran sudah kita lalui bersama dengan baik dan kalian sudah memahami tentang perlambatan bunyi. Mari pada kegiatan akhir penutup ini kita agar apa ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat ya. Kita semua bersama membaca sholawat usro ya. Bisa? Iya, bisa. Allahumma sholli semuanya wa sallim ala sayyidina ya tangannya Muhammadin sahibul busyra dan tuwasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wal muallimina wa talabatana wa talibatina yufina ila yaumil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran kali ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Akhirnya saya minta maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan. Wal afu minkum